Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Ada interaksi penontonnya, mereka itu mau ngapain gitu. Jadi lu bisa ngajak mereka kayak say hi, gimana kabarnya hari ini, semangat untuk beraktivitasnya, semoga semua aktivitasnya berjalan dengan lancar gitu loh. Ajak mereka senang tahu kalau diajak ngobrol. Ya kan Pan? Tapi mereka suruh Onyo ngobrol. Itu jadi orang yang punya ikon lu. Mana Onyo? Hah? Ini ditanyain mana Onyo? Mau ngobrol. Ya kasih gak apa-apa. Kalau tanya gak apa-apa. Oke sahabat Onsu, jadi ini adalah live dari temannya Betran yang bernama Kevin. Nah di situ itu Betran mengajarkan Kevin kalau live itu jangan hanya diam, katanya kamu juga harus menyapa penonton, say hello kepada mereka, kalian lagi ngapain, nanyain kabar mereka. Karena biasanya Kevin kalau live ini diam, nggak pernah ngomong sama sekali. Nah di situ ada respon dari si Kevin, tapi biasanya kalau saya live yang ditanyain pasti Onyo, Onyo mana, dan saya juga bingung harus ngomong apa. Nah di sini salutnya itu Betran mengajarkan temannya ini ya, kalau live itu seperti apa cara menggait penonton. Siapa tahu nanti Kevin juga punya penggemar seperti itu ya. Keren Onyo ngajarin temannya cara live menyapa penonton. Salut dan bangga sama Onyo. Kevin kalau lagi live dia mulu. Nah itu dia. Bagi yang tidak suka dengan Onyo, pasti selalu panas, selalu iri setiap kali mendengar cerita tentang perhatian yang diberikan oleh Robert Onsu kepada Betran. Saat ada sesuatu yang selama ini dicari-cari oleh Onyo, sudah dicari-cari kemana-mana, bahkan sampai memberikan imbalan uang bagi mereka yang menemukan barang itu tapi tidak ketemu. Tapi justru ayah menyimpan barang itu dan memberikan Betran sebagai sebuah kejutan. Di part 3 obrolan tiap waktu ada momen saat host membawa box kemudian diberikan kepada Onyo. Setelah dibuka, Onyo ternyata kaget. Kagetnya itu bukan kaget biasa, tapi benar-benar kaget setelah melihat isi dalam boxnya. Karena kata Onyo, barang inilah yang selama ini Onyo itu cari. Hostnya pun penasaran, kenapa sih Onyo sampai sekaget itu. Singkat cerita, Onyo pun menceritakan baju dan celana bola ini bersejarah karena menjadi baju dan celana pertama yang didapatkan oleh Onyo ketika didaftarkan oleh ayahnya di salah satu klub sepak bola yang ada di Jakarta. Dan setelah itu, baju dan celana tersebut dibagi-bagikan kepada staf yang bekerja di Onsu. Ada momen saat Betran itu tiba-tiba kangen sama baju dan celananya. Sudah dicari kemana-mana. Kemudian Onyo melihat bahwa ada salah satu security yang memakai baju yang selama ini dicari oleh Onyo. Saya sempat kaget, loh kok bisa bajumu ada di security? Dan Bunda di sini meluruskan bahwa Onyo memang suka berbagi kepada staf, entah itu pakaian, entah itu makanan, termasuk baju dan celana bola yang dicari oleh Betran. Bajunya sudah ketemu, celananya mana? Dia sampai bikin sayembara. Barang siapapun yang menemukan celananya, Onyo akan kasih uang. Dan ternyata tidak ketemu sampai Betran hadir menjadi bintang tamu di acara obrolan tiap waktu. Yang kedua, cerita tentang buah apel dan kulitnya. Lalu ada cerita menarik dari Betran Putra Onsu, dan kebanyakan itu merupakan cerita yang penuh keharuan dan menyedihkan. Waktu Onyo masih tinggal di Cancar, ada keluarga yang datang dari kota ke Cancar dan membawa oleh-oleh, salah satunya itu buah apel. Dan pada saat keluarganya datang, kebetulan Onyo itu lagi nggak ada di rumah, entah lagi jualan kue, jualan ikan. Karena Onyo belum pulang, apelnya itu dihabiskan oleh keluarga yang ada di rumah, kecuali kulitnya doang yang tertinggal di piring. Setelah Onyo pulang, dia ngelihat kok yang tersisa tinggal kulit apelnya. Karena memang anak ini kepengen banget untuk makan apel, akhirnya kulitnya dimakan.
Kemudian ada satu waktu ketika ada salah satu saudara lagi yang datang ke Cancar, dan kebetulan saat itu Onyo lagi ada di rumah. Makanya anak ini mendapatkan bagian satu buah apel. Karena saking sayangnya kalau dimakan, buah apelnya itu sampai disimpan 2 hari dulu, baru akhirnya dimakan. Dimakan gak hanya buahnya, tapi kulitnya sekalian dimakan. Dan setelah Onyo berada di Jakarta menjadi anggota Deonsu, tidak kesulitan lagi untuk menemukan buah-buahan yang selama ini dicari. Pokoknya makan semua buah-buahan yang sebelumnya belum pernah dicoba oleh Onyo. Sesi berikutnya ada momen tanya jawab antara Bunda dan Onyo. Bunda bertanya kepada Onyo dan sebaliknya Onyo bertanya kepada Bunda. Dan di sini pertanyaan dari Bunda kepada Onyo. Hal apa yang Bunda tidak sukai dari Onyo? Pertama, kalau Onyo cari masalah. Selama ini Onyo tidak pernah yang namanya cari masalah dengan orang lain. Semoga begitu terus sampai kapanpun. Yang kedua, kata Bunda itu ngambek, baper. Kalau menurut Mimin itu hal yang wajar ya. Kalau seorang anak ngambeknya itu kepada ibunya sendiri, itu tidak masalah. Kecuali untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu membuat Onyo ini ngambek atau membuat Onyo ini baper. Kemudian Bunda pun meminta Onyo untuk fokus. Contohnya, kalau lagi les di rumah, ada momen saat Betel itu tiba-tiba keluar ke meja makan cari makanan karena katanya lapar. Dan di momen itu kebetulan waktu itu ada Kiki Saputri. Nah di sini pun Kiki Saputri langsung kasih tahu kepada penonton. Pernah waktu Kiki Saputri ke rumah Bunsar, pada saat lagi les, Onyo tiba-tiba keluar untuk cari makan. Kata Bunda, Bunda tidak suka akan hal itu dan Mimin sini setuju banget dengan Bunda. Nah kemudian Onyo sempat memberikan bantahan, kan Onyo lagi lapar Bun. Dan Bunda pun memberikan lagi penjelasan biar Onyo lebih paham lagi. Ya sebelum itu Onyo kan harus makan dulu, harus prepare yourself kata Bunda. Harus persiapan tidak hanya soal mata pelajaran yang akan dipelajari Onyo, tapi juga soal perut. Jadi pastikan Onyo udah kenyang duluan sebelum les itu dimulai. Di sementara les Onyo nggak perlu lagi keluar lagi cari makan, masuk lagi, karena itu bisa mengganggu konsentrasi belajar dari Onyo. Contoh kecilnya pada saat kuliah. Sebisa mungkin pada saat dosen sedang menjelaskan, Onyo jangan sibuk main handphone. Takutnya nanti kalau ayah bunda mau melihat gitu ya, pasti mereka akan sedih. Jadi sebisa mungkin Onyo harus fokus dengan pelajaran atau apa yang dijelaskan oleh dosen, biar Onyo tidak ketinggalan. Pertanyaan dari Bunda kepada Onyo. Onyo pernah berbohong nggak kepada Bunda? Kata Onyo pernah. Contohnya waktu beli ayam, Onyo bilang ke Bunda harga ayamnya ini 1 juta. Padahal sebenarnya harganya itu 3 juta. Tapi ketika dijual kembali oleh Onyo, harganya itu bisa puluhan juta rupiah. Tapi apapun itu sebenarnya tidak boleh berbohong kepada orang tua. Dan Onyo tidak boleh melakukan hal itu. Onyo harus selalu jujur kepada ayah bunda. Kemudian pertanyaan dari Bunda kepada Onyo, perasaan bangga dari seorang Bunda kepada Onyo. Ada satu hal yang sangat berubah kata Bunda dari Onyo. Anaknya sekarang sangat mandiri dan kita setuju dengan hal itu. Dan di sini Onyo sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Contohnya ketika Onyo dibelikan mobil oleh ayah bunda, Onyo harus bertanggung jawab atas barang itu. Onyo sudah dikasih hadiah mobil, maka tugas dari Onyo di sini harus merawat mobil itu. Kalau nyetir, Onyo harus hati-hati, mobilnya jangan sampai lecet, dipelihara sebaik mungkin. Itu adalah salah satu tanggung jawab yang diberikan oleh ayah Ruben, Bunda Sarwendah kepada Onyo. Berikutnya, Bunda nggak pernah tahu kalau Onyo nangis karena... Nah, di sini Onyo menceritakan hal yang menyedihkan, sahabat Onsu. Ada momen saat Onyo nangis, Bundanya tahu. Dan ada momen saat Onyo nangis, Bunda tidak tahu. Itu kata Onyo pada saat Onyo dan Bunda lagi dihujat, dituduh yang macam-macam. Onyo pernah nangis, tapi tidak diketahui oleh Bunda dan juga ayah. Padahal kata Onyo, tidak ada hubungan apapun antara saya dengan Bunda. Pure ibu dan anak. Kenapa Onyo gelenjotan sama bundanya, peluk bundanya? Karena Onyo membutuhkan kasih sayang, merindukan kasih sayang dari seorang ibu. Jadi wajar kalau ada kedekatan seperti itu. Tapi digoreng oleh haters terutama ya, yang memang nggak kepengen Deonsu itu bahagia waktu itu. Jadi mereka selalu berusaha mencari cara dengan cara apapun untuk menghancurkan kehidupan Deonsu family.
Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.